Tuhan bersamamu dan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa aku dambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi. Bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapanya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita menyimak betul doa pembuka atau doa kolekta yang telah kita ungkapkan tadi, di situ kita bisa menemukan bahwa ketika Yesus berbicara tentang aku datang melemparkan api ke bumi, itu tentang Roh Kudus, karena Roh Kudus itu selalu disimbolkan oleh api, dan Roh Kudus mengandung buah cinta kasih. Maka yang dimaksudkan ketika Yesus melemparkan api ke bumi dan supaya mengharapkan api itu menyala, bahwa Roh Kudus itu dianugerahkan kepada kita supaya Roh Kudus itu menyala di dalam hati, pikiran, diri dan hidup kita. Kenapa kemudian Yesus berbicara tentang aku datang bukan untuk membawa damai tetapi pertengkaran atau konflik? Sebenarnya dengan mengatakan begitu, Yesus tidak bermaksud bahwa dia memang macam provokator gitu. Bukan. Tapi konsekuensi dari ketika Roh Kudus itu menghuni hati dan pikiran atau diri dan hidup kita, ada sebuah kenyataan yang kemudian terjadi. Misalnya, kalau Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, sementara kita terlekat dengan kekuatan atau kelemahan-kelemahan manusiawi yang ditimbulkan oleh dosa asal, maka pada saat itulah terjadi peperangan di dalam jiwa. Dosa asal ini kan sebuah warisan dosa dari Adam dan Hawa yang melekat di dalam diri kita, hal yang kemudian membuat kita tidak bisa tidak pasti berdosa. Jadi aspek kelemahan dari manusiawi kita sudah terwariskan dari manusia pertama. Itulah kenapa juga kita diciptakan dari debu, dan semua orang pasti jatuh ke dalam dosa, karena kita punya unsur positif dan negatif, unsur ilahi dan duniawi, surga dan neraka. Sehingga kalau mau jujur, di dalam diri kita sebenarnya ada unsur-unsur yang bertentangan seperti itu. Nah, ketika Roh Kudus masuk di dalam hati kita, dan ketika diri kita terlekat dengan, atau dalam bahasanya Santo Paulus itu menjadi hamba dosa, maka yang terjadi adalah pertentangan antara dosa dan surga. Itu di dalam diri kita. Kita punya kecenderungan dan keinginan untuk melakukan dosa karena kelemahan manusiawi kita. Tapi pada saat yang sama Roh Kudus berbicara kepada kita, jangan kamu lakukan itu. Nah, sering kita mengalami situasi dan kondisi dilema. Apalagi kalau untuk sebuah kejahatan. Kalau kita masih punya hati nurani yang tidak tumpul atau tajam, maka itu yang membuat kita dilema. Lakukan enggak atau tidak? Itulah yang dimaksudkan dengan pertengkaran dan peperangan yang terjadi ketika Yesus melemparkan api ke bumi. Itu kalau bicara di dalam diri. Jadi pertentangan yang dimaksud adalah hamba sebagai hamba dosa dan sebagai hamba kebenaran atau hamba Tuhan. Kalau kita keluar dari diri, maka
Yesus berbicara tentang ada pertentangan antara orang-orang di rumah, bapa dan anak, menantu dan mertua. Nah, kalau kita mau teliti lebih dalam, sebenarnya apa yang membuat pertentangan antara orang tua anak, suami istri, mertua dan menantu? Apa yang terjadi? Kalau mau jujur, seringkali terjadi karena kita berbenturan keinginan dan kemauan. Menantu maunya begini, mertua maunya begitu. Nah, ketidaksesuaian kepentingan dan kemauan itu yang sering menciptakan pertengkaran. Mungkin mertua, karena mungkin sudah tua, dia ingin ikut doa rosario. Dia mungkin minta tolong menantunya untuk antar. Tapi karena menantunya asik dengan dunianya, maka dia tidak mau. Itu bisa jadi sumber pertengkaran. Mungkin menantu mau pergi gereja, tapi karena dia tidak bisa jalan, tidak naik antar, dia minta tolong anak atau mertua mau ke gereja, dia minta tolong anak atau menantu untuk antar. Tapi semua pada tidak mau. Nah, ini kan yang menciptakan pertengkaran. Jadi bukan karena Yesus atau Tuhan yang mau kita bertengkar, tapi gejolak di dalam hati dan keinginan kita itulah yang sering membuat kita bertengkar. Dan memang faktanya, ketika ada peperangan, pertengkaran dan konflik, itu bukan karena Tuhan yang menghendaki, tapi gejolak di dalam setiap hati yang berbeda. Kita di Indonesia juga kan banyak pertentangannya dengan masalah agama, masalah politik, partai seperti sekarang di tahun politik. Apakah Tuhan yang menghendaki bahwa perbedaan partai kemudian membuat kita bertengkar? Sebenarnya Tuhan tidak pernah menghendaki, tapi hasrat dan kemauan kita itu yang membuat kita harus konflik. Siapa yang menyuruh Gibran nyebrang dari PDIP ke Golkar? Siapa? Tuhan yang suruh? Tidak. Tapi ada sebuah keinginan di dalam diri yang memang orang masing-masing pingin begini, pingin begitu. Dan perbedaan kepentingan kepingin itulah yang seringkali membuat kita bertengkar. Nah, demikian juga dalam komunitas hidup kita. Mungkin pikonya inginnya lain, juniornya inginnya lain, nah itu yang sering menciptakan benturan. Dan semua benturan itu sebenarnya berakar pada apa yang disampaikan oleh Santo Paulus dalam bacaan pertama. Peperangan antara dosa dan rahmat. Keterlekatan dan kelemahan manusiawi cenderung membuat kita memilih apa yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kekuatan ilahi selalu mengingatkan kita untuk rem dan jangan. Sehingga yang terjadi dalam diri kita adalah benturan dan peperangan antara yang Tuhan mau atau yang hantu mau. Tuhan mau atau iblis mau. Itulah peperangan yang dimaksudkan oleh Yesus. Sekali lagi, Yesus mengingatkan kita bahwa ia datang untuk melemparkan api dan dia mengharapkan api itu menyala. Artinya, api itu bukan api yang membakar lalu menghanguskan. Tapi api itu adalah api Roh Kudus yang membakar jiwa kita untuk dengan kekuatan api itu segala kuasa kejahatan, kegelapan dan dosa bisa dienyahkan dan dilenyapkan, sehingga seluruh diri kita bisa hidup dan berjalan dalam kuasa Allah, dalam kuasa Roh Kudus. Hidup dengan prinsip Deus Providebit baru akan terjadi kalau kita membiarkan api Roh Kudus selalu bekerja di dalam diri kita. Semoga Tuhan memberkati.